Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 6 yang solih dan solihah. Sebelum kita memasuki pelajaran IPA, hari ini Ustadz akan sedikit membahas mengenai latihan soal pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait materi perkembangbiakan generatif tumbuhan. Ya, mohon disimak baik-baik, kalau perlu dicocokkan dengan jawaban kalian sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya ada dua jenis latihan soal. Pertama ada dari artikel dan yang kedua dari Google Form. Nah, pertama Ustadz akan membahas terlebih dahulu mengenai soal dari artikel. Soalnya ada 5. Yang pertama adalah dalam teks bacaan di atas, jadi dalam artikel tersebut, jenis serangga apa saja yang biasanya menjadi polinator? Ya, perlu dicermati di sini bahwa yang ditanyakan adalah jenis serangga. Kita bisa ambil jawaban langsung dari teks yang ada di artikel tersebut. Khususnya pada kalimat, biasanya kita mengenal serangga sebagai hewan polinator, misalnya seperti lebah, kupu-kupu, dan semut. Berarti jawaban dari nomor 1 ini adalah lebah, kupu-kupu, atau semut. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan zoopili? Juga bisa diambil dari teks yang ada di artikel. Penyerbukan yang dilakukan oleh hewan bertulang belakang disebut zoopili. Berarti yang dimaksud dengan zoopili adalah penyerbukan yang dilakukan oleh hewan bertulang belakang. Yang dimaksud hewan bertulang belakang di sini meliputi jenis ikan, jenis amfibi, jenis katak, jenis reptil, kemudian ada jenis aves atau burung, dan yang terakhir adalah jenis mamalia. Soal nomor 3, berapakah kisaran ukuran dari seekor posum madu? Jawaban bisa kita lihat di artikel di bagian pembahasan tentang posum madu. Dalam kalimat, kalau lemur hitam putih berukuran besar, posum madu hanya berukuran sekitar 9 cm. Berarti jawaban dari nomor 3 ini adalah sekitar 9 cm. Soal nomor 4, hewan apakah yang menjadi polinator utama bagi bunga Trochea di Pulau Mauritius? Ya, ini juga ada di bagian pembahasan tentang kadal dalam teks di atas. Di Pulau Mauritius, gecko ekor biru juga merupakan polinator utama bagi bunga Trochea yang langka. Berarti yang menjadi jawaban nomor 4 adalah hewan yang bernama gecko ekor biru. Bagi yang belum tahu, gecko itu adalah sejenis tokek. Jadi termasuk jenis kadal dia. Soal nomor 5, bagaimana posum madu bisa menjangkau nektar di dalam bunga? Ini juga ada di dalam teks, terutama dalam kalimat, ia juga memakan nektar sebagai makanan utamanya. Ia memiliki lidah yang sangat panjang sehingga bisa menjangkau nektar. Jadi bagaimana cara bisa menjangkau nektar? Dengan memiliki lidah yang sangat panjang. Jadi dia menggunakan lidahnya untuk mengambil atau menjangkau nektar atau sari bunga yang ada di dalam bunga. Sekarang kita masuk dalam pembahasan soal di Google Form. Di Google Form ada 10 soal terkait perkembangbiakan generatif tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan yang melibatkan pertemuan sel jantan dan sel betina disebut perkembangbiakan. Cara perkembangbiakan yang kita kenal ada 2, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif itu tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina. Generatif dengan melibatkan pertemuan sel jantan dan sel betina. Jadi yang jawaban dari nomor 1 yang sesuai adalah generatif. Nomor 2, mahkota bunga berfungsi untuk, mahkota bunga kalau kita lihat pada gambar itu yang berwarna merah muda.
yang berwarna mencolok. Kalau kita bahas satu persatu dari fungsi organ-organ yang ada di pilihannya, ada alat kelamin jantan itu fungsi dari benang sari, calon tumbuhan baru itu fungsi dari bakal biji, melindungi bunga saat kuncup itu fungsi dari kelopak bunga, dan menarik perhatian serangga itu fungsi dari mahkota bunga. Berarti yang sesuai dengan soal adalah mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Soal nomor 3. Benang sari dalam proses penyerbukan berfungsi untuk menghasilkan. Benang sari tadi kita sudah bahas bahwa fungsinya adalah sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Dan tugasnya adalah untuk menghasilkan serbuk sari. Soal nomor 4. Bulus serbuk sari yang terbentuk setelah proses penyerbukan berfungsi untuk. Kalau kalian lihat pada gambar, bulus serbuk sari adalah sebuah garis yang berwarna merah pada gambar tersebut, yang berfungsi untuk penghubung menuju bakal biji. Berarti jawabannya yang B. Nomor 5. Bagian bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup adalah, kalau kita bahas satu persatu pilihannya, ada tangkai bunga, itu fungsinya adalah untuk menopang bunga, kelopak bunga untuk melindungi mahkota bunga saat kuncup, mahkota bunga tadi untuk menarik perhatian serangga, dan yang terakhir ada putik untuk alat kelamin betina pada bunga. Berarti yang sesuai dan yang berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup adalah kelopak bunga. Nomor 6. Proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut. Jadi serbuk sari yang tertiup angin atau yang menggunakan media lain seperti tadi serangga, kemudian hewan-hewan polinator lainnya, sehingga bisa menempel ke kepala putik, itu disebut dengan penyerbukan, ya. Ada 4 jenis penyerbukan seperti pada gambar di bawah. Nomor 7. Proses menyatunya sel jantan dan sel betina pada bakal biji disebut pembuahan. Jadi menyatunya sel jantan dan sel betina itu disebut pembuahan. Nomor 8. Setelah sel jantan dan sel betina menyatu di bakal biji, maka yang terbentuk adalah, saat sel jantan dan sel betina, spermatozoa dan ovum itu bertemu di bakal biji, maka yang pertama terbentuk adalah zigot. Kemudian nomor 9, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama disebut penyerbukan. Jadi seperti pada gambar ya, benang sari dan putik ada di satu bunga yang sama disebut penyerbukan sendiri. Nomor 10, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan putik berada di bunga yang berbeda namun masih di satu tangkai tanaman yang sama disebut penyerbukan. Jadi kondisinya pada soal nomor 10 ini adalah bunganya berbeda di lain bunga, tapi masih di satu tanaman yang sama disebut penyerbukan tetangga. Oke, insya Allah seperti itu pembahasan dari materi pada latihan soal di pertemuan sebelumnya. Semoga dari penjelasan ini bisa kalian jadikan pelajaran bagi kalian. Barangkali ada yang jawabannya masih salah atau seperti apa, jadi bisa diambil pelajaran dari penjelasan ini. Oke, mungkin sekian dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.